Halo para trader, terima kasih sudah mengklik video ini dan di konten kita kali ini kita akan bahas mengenai Elnusa TBK atau yang biasa disingkat dengan ELSA. Jadi di konten kita kali ini kita akan membahas mengenai zona entry dan potensi keuntungan dan tentu saja resiko kerugian. Jadi teman-teman, jangan di-skip videonya karena sekarang itu hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 jam 8.55 pagi, teman-teman. Dan sebelum kita mulai kontennya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, teman-teman, udah baca ya, teman-teman. Jadi kita mulai aja kontennya. Ya, ini adalah Elnusa TBK, teman-teman. Dan ya, kita akan kenalan dulu ya. Ini adalah kapitalisasi pasarnya, teman-teman. Dia ada di 3,65 triliun. Kemudian EPS dasarnya itu 98,26 rupiah. Jadi perusahaannya untung ya. Terus untuk PE-nya, teman-teman, nah, PE ini setiap orang tuh punya referensinya sendiri-sendiri. Biasanya sih kalau di bawah 8 itu consider murah, tapi perlu diingat bahwa PE itu kadang juga menggambarkan dia punya perusahaan itu stagnan gitu. Jadi resikonya juga harus kalian perhitungkan. Kemudian untuk rincian pendapatan itu dia banyak di distribusi barang dan energi ya. Terus kemudian yang kedua adalah integrasi oil sama gas service ya. Jadi dia itu layanan hulu minyak dan gas yang terintegrasi. Kemudian ada oil and gas support service, ini mungkin support service untuk minyak dan gas lah ya. Kemudian dia 100% ada di Indonesia. Terus untuk dividen sendiri teman-teman, nah ini dia rata-rata ada di 2,5% ya, dan terus meningkat belakangan. Jadi ya untuk dividen hunter sih ini Elsa mungkin bisa dipertimbangkan lah ya. Oke, kita langsung masuk ke chartnya teman-teman. Pertama kita masuk ke bulanan dulu. Nah, chart bulanan ini teman-teman gunanya untuk melihat posisi kita ada di mana sih, apakah ada di atas atau ada di bawah. Karena kalau di atas itu sebenarnya agak sedikit beresiko ya teman-teman. Sebentar, ini aku panjangin dulu sedikit biar enak dilihat. Ini juga. Oke. Jadi kalau kita lihat secara monthly, teman-teman dia ada di equilibrium tengah ya teman-teman. Kemudian kalau kita masuk ke weekly, nah kita bisa lihat ini dia start naik di atas, kemudian turun di atas ini ada ini higher high pertama, terus dia turun bentuk lower low, terus dia naik lagi higher high kedua, kemudian dia turun lagi, ini lower low dan kemudian higher high-nya yang ini dia apakah dia akan tembus atau membentuk higher high baru kita belum tahu. Dan untuk daily, nah ini disinilah tempat kita akan entry teman-teman. Jadi aku ada bagi menjadi 3 zona ya teman-teman seperti biasa. Zona para pemberani, zona para moderat, dan zona para defensif. Sebenarnya mereka ini, setiap zona ini punya keuntungan dan kerugiannya masing-masing teman-teman. Kalau di zona 1, itu zona para pemberani itu ada di 456 dan 442. Kalau zona moderat, zona kedua ini, dia ada di angka 408 dan 398. Sementara zona para defensif, dia ada di 380 dan di berapa nih? Sebentar saya. 366 teman-teman. Dan kemudian kita bisa lihat di sini kita bisa mulai udah masuk area sell dia sekarang. Area sell yang pertama itu ada di 510 dan 496, kemudian area sell yang optimis ada di atas ini di 535 dan 530 teman-teman. Jadi dua ini adalah target tempat kita akan profit nanti, dan kita akan cut loss ada di bawah sini di 350. Aku lupa kasih garisnya, sorry. Nah, ini dia. Oke, jadi teman-teman mari kita bahas potensinya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian masuk ke zona, harganya ini masuk ke zona 1, terus terbang ke atas, ya tentu saja orang-orang yang agresif ini yang akan menerima keuntungan teman-teman. Sementara yang moderat dan defensif ya
mereka cuma bisa gigit jari. Tapi pada saat harga masuk ke bawah, ke zona moderat, mungkin yang orang-orang agresif sudah berpikir untuk cut loss, sementara orang-orang moderat baru entry nih. Dan pada saat dia harganya naik ke atas begini, orang-orang yang agresif ini mungkin berpikir, aduh ini apakah nambah kepemilikan, apa gimana. Makanya aku sih nggak terlalu saranin untuk all in ya, tapi ya ada juga orang yang salah, yang senengnya all in, mereka pengennya set and forget ya. Aku nggak bisa salahin, tapi yang perlu dibahas adalah potensi keuntungan dan potensi kerugian. Maka dari itu kita masuk ke XL-nya. Nah, di sini teman-teman aku sudah setup ya. Ini Elsa, teman-teman. Dan kita akan cut loss di 350 dan ambil profit itu di zona yang pertama tadi, teman-teman. Di sini ya, di 550 aku ambilnya. Jadi kita bahas dulu ya keuntungan dan potensinya. Jadi teman-teman, kalau misalnya uang kalian 10 juta, terus kalian mau beli all in nih di 450, di zona 1, di zona 2 ada 400, kemudian di zona 3 ada 370, maka keuntungan yang kalian bisa dapat, ini aku langsung bikin secara presentasi aja ya. Sebenarnya sih ini bisa diutak-atik, tapi kalau ngomongin angka kayak gini kan agak repot ya. Jadi aku omongin secara presentasi aja lebih gampang. Jadi teman-teman kalau kalian all in ya, keuntungan kalian kalau misalnya harganya masuk ke zona 1 terus mental ke area sell, maka keuntungannya adalah 22,20%. Dan kebetulan kerugiannya juga sama nih, 22,20%. Tapi bisa nggak kalian keluar duluan? Ya bisa aja, misalnya kalian mau cut loss di berapa? Misalnya kalian mau cut loss di 400 gitu kan, di mana para zona moderat baru masuk, kalian misalnya cut loss gitu. Maka kerugian kalian tuh cuma 11% gitu loh teman-teman. Nah ini aku balikin dulu ya. Balik kalau misalnya kalian masuk ke zona 2, terus kalian all in gitu ya, harganya naik ke atas. Keuntungan kalian itu bisa 37%. Dan kerugian yang akan kalian terima itu ada di 12%. Jadi kemungkinan kerugiannya itu jauh lebih kecil gitu loh teman-teman. Terus kalau zona 3 gimana? Masuk di 370 di zona yang paling bawah. Tapi ingat ya kalau dia turun ke zona yang paling bawah itu kalian nunggunya bisa lama atau kadang bisa nggak kena itu zona yang defensif ya. Jadi tapi keuntungan yang kalian bisa terima itu 48% teman-teman. Dan sementara kerugiannya itu cuma 5,40%. Ini secara kalau kalian all in ya. Tapi kan ada orang juga yang pengen, aduh, gua nih orangnya defensif, tapi kalau pada saat harganya masuk ke zona 1 atau zona 2, aku mau tetap dapat untung. Gimana caranya? Nah, itulah fungsinya strategi diversifikasi, teman-teman. Jadi kalian masuk tuh nggak cuma di entry di satu zona, tapi masuk ke beberapa zona level gitu loh. Jadi, nah ini adalah ininya teman-teman strategi diversifikasi teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian agresif sekalipun, ya kalian masuk nih terus kalian masukin uang kalian 60% di zona 1 misalnya. Kalian kalau begitu masuk naik ke atas, keuntungan kalian tuh 13%. Masuk ke zona 2 terus naik ke atas, keuntungan kalian itu udah 28%, udah lebih besar dibanding keuntungan kalian kalau all in. Jadi ya lebih menguntungkan gitu loh. Terus juga ya tapi ya kalian kalau cuma masuk ke zona 1 ya kelemahannya itu tadi cuma dapat 13% gitu loh. Tapi kalau misalnya defensif gimana? Ya jelek-jeleknya teman-teman kalau kalian orangnya defensif pada saat masuk ke zona 1 ya kalian masih bisa dapat 2% lah. Lumayan kan daripada nggak dapat apa-apa gitu loh. Terus kalau masuk ke zona 2 ya kalian masih bisa dapat 13%. Nah, makanya disinilah pentingnya kalian mengenali diri kalian gitu loh. Apakah kalian orangnya agresif, moderat atau defensif? Kalau gue tuh orangnya moderat teman-teman. Jadi kalau kalian lihat formasinya, ya keuntungan yang aku terima pada saat dia masuk ke zona 2 itu bisa 19% teman-teman. Ya kan? Sementara kalau misalnya masuk ke zona 3, keuntungan aku bisa lebih tinggi lagi jadi 39%. Ya, ini adalah fungsinya adalah untuk melindungi aku juga gitu loh. Aku bisa tidur dengan nyenyak, aku bisa berpikir, oh oke, misalnya harganya lagi apa tuh namanya lagi rally, lagi stagnan gitu. Ya aku nggak terlalu khawatir gitu karena aku bilang oh, kalau dia turun gue masih punya amunisi, kalau dia naik ke atas ya gue bisa dapat keuntungan and so on and so on. Jadi ya
Kalian harus kenali diri kalian seperti apa, apakah kalian orang yang agresif, moderat, defensif. Kalau kalian pengen mengenal diri kalian dan pengen aku untuk ngebikin konten tersendiri untuk mengenali diri kalian itu agresif, moderat, atau defensif, kalian boleh komen di bawah, nanti aku siapin kontennya. Dan thank you yang udah nonton, sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Dadah.